Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Perkenalkan, saya Jeffrey Swadani dari Bekasi, Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, di SMA Kuantum Indonesia, saya akan melakukan uji kinerja. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih atas semangatnya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang tidak sehat hari ini? Nabil, kenapa? Berarti sekalian cek kehadiran ya. Nabil, kenapa nggak masuk? Dari kemarin nggak masuk? Sakit? Selain Nabil ada? Oke, Nabil aja ya. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Noval atas doanya. Seperti biasa, Pak Jeffrey ingin konfirmasi ke kalian di pagi hari tadi. Kalian sudah menyanyikan lagu nasional? Ya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Seperti biasa, ciri khas SMA Kuantum Indonesia adalah sebelum pembelajaran kita melakukan ice breaking. Yang akan melakukan ice breaking siapa ya? Bagus apa Dimas ya? Oke, silakan Bagus. Tepuk tangan buat Bagus. Di kayak gini nih, kayak Pak Jeffrey nih. Coba. Boleh jangan dikantongin, enggak? Jangan jauh-jauh ya Gus, sebelah sini nih. Ada yang tahu ice breaking hitam hijau nggak? Yang pas gini. Salam dulu mungkin Gus. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ice breaking itu, Bim, sini Bim. Contoh ini contoh. Butuh contoh. Silakan Bimo. Nah, misalkan contohnya itu saya hitam dan Bimo hijau. Nanti permainannya tangannya kayak gini. Terus nanti misalkan yang disebut hitam, iya. Misalkan yang disebut hitam, kan aku hitam ya, berarti tepuk tangannya dulu. Yang hijau menghindar. Kalau yang dibilang hijau, berarti yang hijau nepuk, yang hitam menghindar. Nanti yang skornya dihitung berpasang-pasangan. Nanti skornya dihitung, yang menang dapat permen. Nah, Permennya ya? Iya Pak. Enak aja. Berpasang-pasangan sekarang. Berpasang-pasangan. Coba berpasang-pasangan yang terbuat sesuai korban adalah Berdiri. Kalau yang diteriakin hitam, yang nepuk hitam. Kalau yang diteriakin hijau, yang diteriakin nepuk. Ya. Yang disebutin warnanya nebuk. Tentuin warnanya masing-masing ya, warnanya tentunya. Yang pertama kalian tentukan warnanya hijau deh, hitam. Hijau atau hitam. Selain itu nggak boleh, jangan merah, jangan biru. Hitam atau hijau. Oke, kita mulai. Siap. Yang salah maju ke depan, goyang TikTok bareng-bareng. Berapa kali Pak? 3 kali. Oh 3 kali. Waduh. Hiber, bukan hijau. Talita kalah, berarti Cynthia 1. Ya, jangan merespon ketika Pak Jeffrey bukan bilang hijau. Hitam jangan merespon.
hijau. Kena. Nggak kena. Tuh. Nggak kena. Hitung ya. Nggak kena. Ronde kedua. Hijau. Terakhir. Menang. Siapa yang kalah? Saya kalah. Yang kalah maju ke depan, semua yang kalah. Gunung, jembatan, rumah. 2, 3, tepuk bola. Gunung, jembatan, rumah Dora. Berhasil. Hore, udah dong. Kita semuanya. Telah menghibur kita semua di sini. Jadinya Pak Jeffrey tahu walaupun kalian pakai masker, tetapi kalian sumringah apalagi tadi dikasih permen sama Bagus. Nah, setelah ice drinkingnya sudah ya. Kenapa? Keselak Dimas. Makanya satu-satu, jangan langsung 5 ya. Jadi nggak keselak. Oke, segini sudah ya. Otomatis kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang aritmatika. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa lagi? Nanti Pak Jeffrey akan menayangkan sebuah video. Oke, 2 buah video Pak Jeffrey akan tayangkan. Nah, sebelum itu Pak Jeffrey ingin mengingatkan kalian kembali nih, mereview materi yang kemarin. Kenapa Adit? Adit ngobrolin apa? Ngobrolin bisnis. Oke, siapa di sini yang berani untuk menjelaskan review kalian kemarin udah ngapain aja? Biar kita mengingatkan kembali. Oke, silakan Bimo, boleh? Di sebelah sini. Kegiatan sebelumnya, Pak. Ya. Sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Agak kenceng ya Bim suaranya. Ya, siap. Jadi kegiatan sebelumnya itu kemarin waktu hari apa tuh? Hari Selasa itu kita nemuin konsep beda UN sama SN pada aritmatik. Kalau misalkan beda itu kayak selisih antara suku pertama ke suku kedua. Kalau misalkan UN itu bisa diibaratkan sama kursi bioskop gitu. Yang semakin ke belakang itu semakin banyak dengan pertambahan yang konstan gitu. Kalau misalkan SN itu intinya adalah semua suku dijumlahin. Jadi kayak suku pertama ditambahin suku kedua, tambahin suku ketiga, seterusnya kayak gitu. Gitu Pak. Oke, tepuk tangan buat Bimo. Terima kasih Bimo. Oke, Pak Jeffrey ingin mengingatkan kalian semua nih. Rumus beda adalah B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Rumus dari UN sama dengan aritmatika sama dengan A plus N min 1 B. SN aritmatika rumusnya adalah N per 2 A ditambah UN. Kalau pakai 2A 2A ditambah N-1B. Udah melekat ya. Baru 2 hari masih ingat? Oke, mudah-mudahan 1 minggu kemudian masih ingat ya. Oke, sip. Selanjutnya Pak Jeffrey ingin menayangkan sebuah video materi pembelajaran saat kalian di SMP tentang geometri. Oke, apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama.
Nah, pertanyaannya, rasio itu apa? Rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Supaya kalian lebih paham, Pak Benny langsung contohin aja ya. Misalkan ada barisan 3, 6, 12, 24. Kita mau ngecek apakah ini barisan geometri atau bukan. Caranya kita cek suku keduanya dulu, yaitu si 6 ini. Kita bagi dengan suku pertama, suku sebelumnya ya. 6 dibagi 3 itu kan 2. Nah, sekarang kita cek lagi. 12 dibagi 6. Apakah 2 juga? Ternyata benar kan 2 juga. Lalu 24 dibagi 12. Ternyata 2 juga. Nah, 2 inilah yang disebut rasio. Jadi hasil dari pembagian suatu suku dengan suku sebelumnya gitu ya. Nah, karena rasionya sama semua, yaitu 2, maka ini barisan geometri kayak gitu. Kita coba cek di barisan selanjutnya. Ada 80, 40, 20, dan 10. Apakah ini barisan geometri? Kita cek juga rasionya ya. Cek di sini. 40 dibagi 80, berarti setengahnya kan? Berarti 40 bagi 80 setengah. 20 dibagi 40 setengah juga kan? Selanjutnya 10 dibagi 20 setengah juga. Maka rasio dari barisan ini adalah 1/2 atau setengah. Sehingga karena rasionya sama semua, maka barisan ini juga barisan geometri. Gampang kan? Misalnya di sini R-nya 2 ya, misal aja. Oke. Video matrikulasinya adalah sekian. Yang pertama yang kalian catat adalah cara mencari rasio. Berarti cara mencari rasio tadi seperti apa? Suku. Setelahnya dibagi sebelumnya. Terserah bahasa kalian seperti apa, pokoknya suku yang berdekatan kalian bagi, itu rasio. Nah, untuk rumus UN itu sama dengan tadi apa? A kali R pangkat N min 1. Ini UN-nya. Lalu SN-nya seperti apa tadi? Yang penting SN itu ada syarat tadi. Kalau rasionya lebih dari angka 1 sama rasionya di antara 0 sampai 1. Maksudnya apa? Kalau setengah berarti rasionya termasuk kurang dari 1. Kalau rasionya 2, 3 sampai seterusnya berarti rasionya lebih dari itu pembedanya. Lalu rumusnya adalah seperti ini. Itu saat di SMP gitu kan ya. Nah, untuk kegiatan aktivitas pada hari ini Pak Jeffrey ingin mengajak kalian semua untuk menemukan itu semua. Ya, kok bisa muncul tiba-tiba sih rumus itu? Seperti kegiatan aritmatika kemarin, Pak Jeffrey ingin mengajak kegiatan kalian per kelompok untuk membuktikan rumus itu. Setelah kalian buktikan, kalian coba rumus itu sudah benar atau belum dan kalian bisa menggunakannya atau tidak. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, silakan kalian boleh buka LKPD-nya sambil ngebuka gitu ya. Pak Jeffrey akan menayangkan satu video lagi. Video ini ada kaitannya erat dalam kehidupan sehari-hari kalian, berhubungan dengan aritmatika atau geometri. Pak Jeffrey belum tahu. Yang jelas di video ini di endingnya akan kalian kerjakan sebagai post test seperti kemarin videonya Pak Tarno. Ya, oke, silakan kalian menyaksikan terlebih dahulu sambil buka-buka LKPD-nya dan sambil mengerjakan atau berdiskusi bagaimana sih cara memecahkannya. Sampai sini bisa dipahami? Setelah menonton video, nanti Pak Jeffrey akan tunjuk atau kalian boleh maju sendiri. Pak Jeffrey akan tanya-tanya dan Pak Jeffrey akan secara random juga menunjuk kalian, yuk yang mau ngejelasin tentang rasio, yuk yang mau ngejelasin tentang suku keberapa, yuk yang mau menjelaskan tentang jumlah. Bisa dipahami? Dan itu random ya. Jadi masing-masing kelompok harus berdiskusi dengan benar atau sungguh-sungguh. Oke, Pak Jeff, tayangkan lagi videonya.
Mungkin ini kalian akan mengetahui ini siapa, ini sangat terkenal sekali di dunia peremajaan seperti kalian. Biasa. Konnichiwa. Oke, jadi kita semua tahu kalau misalnya akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19 ini kita harus stay at home, kita harus social distancing dan sebagainya. Tapi sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan hal itu gitu? Nah, sebenarnya hal-hal tersebut itu ada hubungannya dengan matematika. Jadi di video kali ini aku mau membahas hubungan COVID-19 dengan matematika. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa sih kita harus karantina di rumah? Kita nggak boleh keluar-keluar? Kenapa sih sekolah itu sampai liburin? Bahkan UN di cancel. Kenapa? Banyak konser-konser dan acara-acara bisa ditunda, ibadah-ibadah ditunda, bahkan event paling besar juga ditunda, yaitu Tokyo Olympic 2020. Kita lihat tuh kayak garis lurus biasa. Misalnya garis Y sama dengan X plus 10. Jadi kalau linear, pertambahannya itu konstan. Setiap hari tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Tapi itu beda dengan kasus kali ini. Pertambahannya konstan. Kalau misalkan nambah 10, nambah 10, nambah 10. Kalau misalkan perkalian 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kasus kali ini tuh bersifat eksponensial. Maksudnya apa? Nah, kita coba pikirin contoh sederhana. Nggak usah virus dulu. Kita coba bayangin ada toples nih ya. Dalam toples ini ada satu bakteri lucu yang bisa berkembang biak jadi 2 setiap harinya. Lalu toples ini bisa menampung 1000 bakteri ini. Oke, kita bayangin di hari pertama bakteri tersebut berubah menjadi 2, ya kan? Jadi dia berkembang menjadi 2. Di hari kedua dia berkembang menjadi 4. Di hari ketiga dia berkembang menjadi 8 ya. Dikali 2 terus 4 kali 2 8. Di hari berikutnya 16. Hari berikutnya lagi 32. Berikutnya lagi 64. Berikutnya lagi 28. Berikutnya 25 6. 5 12 1024 di hari ke-10. Bayangin deh, toples itu penuh di hari ke-10 ya. Di hari keberapa toples itu setengah penuh? Di hari keberapa toples itu setengah penuh? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 5, ada yang bilang 4. Itu clue untuk kalian mengerjakan post test nanti. Ya. Silakan dibuka LKPD-nya, di situ juga ada deskripsi tentang si video yang pertama, yang kedua, ya. Silakan kalian mulai lanjut diskusinya. Dimulai dari tentang rasio. Ya, silakan mengerjakan. Oke, sambil kalian mengerjakan, Pak Jeffrey ingin memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin menyampaikan pendapat apa sih manfaatnya bagi kita tentang mengerjakan. Tadi ya, melihat video yang tadi sama mengkaitkan dengan materi. Yuk, siapa? Boleh Ibta. Ibta sangat bersemangat sekali. Coba, hubungannya apa, Tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman dan kawan-kawan, Agak didekatkan. apa kaitannya materi yang kita pelajarin hari ini dan kemarin sama kehidupan kita sehari-hari itu sangat berkaitan gitu. Misalnya tadi kayak jumlah virus, jumlah kembang biaknya virus, itu tuh mereka tuh sangat berkaitan dengan geometri ya khususnya. Jadi kalau kalian mau ngitung virus, itu tuh bisa banget pakai rumus UN dan SN gitu. Ya gitu aja sih, sangat bermanfaat bukan? Oke, itu aja Pak. Tanggapan saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Ibta. Oke, dari penjelasan Ibta tadi, gitu ya, seperti pembelajaran yang kemarin, kita ujung-ujungnya mau ngapain sih? Nah, ujung-ujungnya adalah menemukan konsep, mencoba konsepnya, apakah kalian bisa atau tidak pembuktiannya, lalu kalian akan mengerjakan masalah aplikatif, tapi masalah aplikatifnya berbentuk individu. Lalu kalian akan merepresentasikan hasil karya kalian di atas kertas plano, ya. Jangan lupa kertas planonya Pak Jeffrey bagikan, tolong bagus. Untuk bahan presentasi geometrinya. Setelah itu, seperti yang Pak Jeffrey sudah instruksikan kemarin, kelompok 1, 3, 5 membuat
aritmatika, kelompok 2 dan 4 membuat geometri yang akan kalian posting di Kompasiana atau kalian buatkan poster digitalnya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku minta buat kalian juga perhatiin LKPD-nya ya. Jadi kan yang disuruh itu di LKPD-nya adalah siapkan kertas berbentuk persegi panjang. Ini persegi panjang. Terus lipat sebanyak 1 kali yang akan membentuk menjadi 2 bagian. Kalau kita lipat persegi panjang ini menjadi satu lipatan doang, itu berarti kan dibaginya ada 2 bagian yang besarnya sama, ya kan? Besarnya sama. Nah, terus di tabel itu, aku gambar dulu ya. Itu dia kayak gini. Ya. Oke, silakan boleh duduk Leo. Ada yang sudah selesai tentang rumus UN? Dimas, boleh. Silakan ambil mic Leo. Oh, ada di meja. Baik. Ini kalau kayak gini nih pembelajarannya langsung 1 jam selesai nih. 1 jam buat presentasi berarti. Atau presentasinya lewat video aja. Pak ini dihapus saja Pak. Pak ini dihapus saja Pak. Atau di situ? Di sebelah situ. Soalnya mic-nya. Gimana, Bu? Iya, nanti U1 sama dengan sekian. Oke, jadi di kesempatan ini aku akan menjelaskan konsep rumus UN. Nah, jadi aku minta kalian ngelihat soal di LKPD ya. Oke. Oke, siapa? Siap. Kita lihat LKPD. Kayak kakak pembina pramuka ya. Oke, jadi di soal itu ditunjukkan setiap 2 jam bakterinya membelah menjadi 3. Maka dalam 20 jam terjadi berapa kali pembelahan di situ. Nah, jadi gini. Karena tiap 2 jam, jadi kita tulis suku pertama itu 2. Terus tiap 2 jam bakteri tersebut membelah menjadi 3, berarti rasionya berapa? 3, berarti rasionya 3. Karena setiap 2 jam membelah menjadi 3. Oke. Lalu dalam 20 jam membelah berapa kali? Ayo coba. Bentar dulu, 108 bagi 4 sudah paham dapatnya dari Ya, mana? paham nggak dapatnya dari mana? Pintar. Nah, 108 bagi 4 berapa? 27. Nah, ini kan masih R3 ya, R pangkat 3. Nah, gimana coba caranya? Ada yang tahu? Di akar pangkat berapa? 27. Nah, pangkat berarti 27 di akar pangkat 3. Hasilnya berapa? Siapa yang tahu? Pintar. Hasilnya 3. Sampai sini bisa dipahami? Oke, teman-teman, Dimas. Oke. Masya Allah, pinternya ini. Oke, ada yang sudah menemukan tentang SN? Boleh? Udah. Silakan Agung. Tepuk tangan buat Agung. Oke, jadi sini saya akan Silakan, menjelaskan Bung. tentang rumus SN, bisa dilihat di LKPD-nya. Jadi langsung ke contoh soalnya nih. Pertanyaannya itu, hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit dan pada bulan April hasil produksi mencapai 3.240 unit. Yang ditanya berapakah total hasil produksi sepeda sehingga bulan Mei. Nah, jadi dari pertanyaan tersebut kita tuh bisa mengetahui bahwa U1 atau
Atau A? Oke, sip, tepuk tangan buat aku sekali lagi. Oke, alhamdulillah semuanya sudah dijelaskan sama salah satu teman kalian. Dan kalian yang belum mengisi di LKPD-nya silahkan diisi LKPD-nya. Karena LKPD-nya nanti akan Pak Jeffrey kumpulkan. Lalu kalian harus mendokumentasi LKPD-nya, diupload ke pengumpulan tugas kita di link bit.ly tugas 12 Met. Ya. Sambil kalian melengkapi, lalu kalian mengupload, ya silakan masuk mengupload. Kalian setiap kelompok coba membuat konten buat bahan presentasinya tentang geometri seperti ini. Pak Jeffrey tidak akan jelaskan kembali karena sama yang aritmatika kemarin. Oke, biar waktunya bermanfaat tanpa mengulur-ngulur waktu karena Pak Jeffrey tadi sudah keliling, ya keliling. Lalu Pak Jeffrey melihat ada yang sudah selesai kontennya. Sudah selesai ya kontennya. Coba Pak Jeffrey lihat. Oke, sip. Coba kita perhatikan untuk kelompok berapa kamu ya? Kelompok 2 mempresentasikan geometri. Tepuk tangan. Go green. Oh. Agak sebelah sini ke lagi. Agak sebelah sini. Terus Ita. Ke sini Ratu. Terus Ratu. Oke, sip. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Ifta dari kelompok 2. Ini Thank you. geometri. Punya Savana. Jadi pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah rumus-rumus yang ada di geometri. Nah, rumus yang pertama yaitu saya akan menjelaskan konsep rasio. Rasio itu apa sih? Nah, seperti yang udah dijelasin di video tadi ya. Cara rasio itu adalah hampir mirip-mirip kayak beda di aritmatika, tapi bedanya ini perkalian atau perkalian sih. Nah, misalnya bedanya dari suku 1 ke suku kedua. Ya, itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan buat kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masukan. Silakan masukan boleh, pujian boleh, yang nggak boleh itu jangan minta uangnya kelompok kelompok 2. Ada yang masukan? Nggak ada? Ada yang masukan? Silakan. Nova. Atas dasar paksaan teman-teman ya. Oke, silakan Noval, nggak apa-apa. Keluarkan unek-unek kamu tentang matematika ya. Kalau di luar matematika jangan diungkapin di sini. Iya. Tadi siapa yang bilang belum bayar kantin? Mentang-mentang Noval bos kantin. Sini Val, sebelah sini Val. Sini. Sampaikan unek-unek kamu Pak. Ya, silakan. Menurut saya pribadi ya Pak, Iya, pribadi kamu. Masa menurut Pak Jeffrey? kalau menurut saya pribadi, kalau dari segi desain presentasi kan mind mapnya itu udah oke Pak, udah fresh banget. Ini Udah apa nih oke. Fresh Apa? fresh banget Pak. Fresh. Iya, iya ini apa? Kamu kadang lihat Ratu kali ngomong fresh. Oke, nggak apa-apa terus.
Mohon maaf, iklan. Terus habis itu apa lagi ya? Si Agung kenapa seneng banget ya? Mungkin ke temponya aja sih Pak, lambat banget Pak. Ngerti nggak? Temponya lambat. Iya, Oke, kayak Pak Jeffrey contohnya sependapat. kayak Ya, contohnya tempo. Ita Pak. Oh, Ita Nggak, ya? ini nggak personal ke yang jelek-jelek aja, maksud Iya. saya ke pendapat saya pribadi. Ya, Terlalu- apa? Takut Nggak baper gitu kan nggak di bakalan belakang. dia papain sama kita ngomong kayak gitu. Maaf ya Tak. Terus habis itu Oke. udah sih Pak, menurut saya itu aja Pak. Oke, tepuk tangan buat mereka semua. Duduk kembali. Ifta, temponya jangan terlalu lambat, Tak. Tadi Pak Jeffrey sempet. Nah, itu. Kelompok terakhir. Maju, silakan. Kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tadi kelompok 3 yang cantik 1, yang ganteng 2. Sekarang yang ganteng 1, yang cantik 2. Sebelah sini, agak sini lagi. Oh. Siapa yang duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kita untuk materi geometri. Jangan mundur ya, Kle. Oke, jadi tadi kita udah membahas tentang konsep rasio atau konsep rasio dalam barisan geometri. Rumusnya itu ada R sama dengan UN dibagi UN min 1. Jadi tadi contohnya itu Cleo udah ngejelasin pakai menggunakan kertas yang dilipat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Bagus, silakan Gus, sini Gus. Biar kelihatan kegantengannya bagus. Oh, Masya Allah sih. Mungkin kekurangannya itu Pak ada di apa namanya ini Pak? Di planonya Pak, kurang berwarna Pak. Terus kekurangannya Adit sama Savana terlalu cepat Pak ngomongnya Pak. Selainnya keren Pak. Oke. Pertama, masukannya itu kurang berwarna. Tapi hidupnya Savana sama Cynthia sama Adit berwarna kan? Oh, alhamdulillah. Enggak. Waduh, jujur amat kamu. Oke, yang kedua, siapa yang kecepatan tadi? Savana sama Adit. Savana sama Adit. Oke, Savana sama Adit kecepatan. Yang lain ngomong kecepatan nggak? Maksudnya Savana sama Adit. Hah? Ada yang bilang sedang, ada yang bilang cepat mungkin ya. Oke. Saya setuju sama Bagus. Mungkin Adit itu itulah perlu menguasai konten ketika maju di depan itu jadi nggak sepenuhnya ngelihat teks. Maksudnya gitu. Jadi ketika kita paham konten kita bakalan ada sesekali ngelihat audiens. Itu yang mungkin masukan dari Pak Jeffrey menambahkan. Tapi untuk semangatnya luar biasa karena apa? Karena dua kelompok yang tadi presentasinya adalah nggak ada persiapan kan? Kalau aritmatika kan udah persiapan tuh 2 hari. Kalau yang kelompok 2 sama 4 persiapannya beberapa menit yang lalu. Oke, tepuk tangan buat mereka semua. Silakan boleh duduk kembali. Ya, Pak Jeffrey lanjutkan. Nanti setelah kita melakukan post-test, ya kan? Setelah kita melakukan post-test, yang nilai kelompok kan udah, tolong bantu untuk menempelkan di sini nanti ya karya yang geometrinya. Boleh tolong dibantu 1-2 siswa laki-laki untuk menempelkan di sebelah sini. Sambil menunggu siswa laki-laki menempelkan hasil karyanya, kalian akan melakukan post-test. Ya, kalian akan membelah diri, seperti tadi dong virus membelah diri. Kalian akan memisahkan diri dengan kelompoknya untuk mengerjakan soal berbasis individu. Soalnya dari mana? Soalnya dari si yang cowok tadi Jepang, orang Jepang namanya siapa? Jerome. Tadi Jerome itu ngomongin ada virus sampai 10 hari. Nah, pertanyaannya ada di nomor 1 dan 2. Nomor 1, virus merupakan makhluk hidup yang berkembang biak.
satu virus berkembang biak menjadi 2 bagian. Ayo coba buktikan virus dalam 10 hari sehingga memenuhi toples pada video tersebut. Apa pendapat kalian mengenai kaitan video ini dengan manfaat geometri? Soalnya hanya 2 itu. Ya. Buktikan jumlah virus dalam 10 hari sehingga memenuhi toples. Kalau ngomongin buktikan, berarti kan kalian harus tahu hari pertama berapa, kedua berapa, 3 berapa. Oh, toples penuh sekian di hari kesekian. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Silakan memisahkan diri karena waktu kita tinggal sekitar 6 menit. Kerjainnya di kertas, nanti diupload ke Bitly seperti biasa. Jika ada yang sudah selesai, silakan kalian boleh mengisi evaluasi terhadap teman kalian sendiri. Seperti kegiatan kemarin, nama diri sendiri, nama teman kelompoknya, tulis jawaban, disiplinnya sangat baik, cukup baik atau kurang baik, silakan diisi dengan sejujur-jujurnya, lalu berikan nilai, upload ke Bitly, sama. Boleh menggunakan Google Docs, boleh menggunakan tulisan tangan, di foto boleh. Agung sudah selesai, Gung? Nah, kalau yang udah selesai lagi silakan isi refleksi. Refleksinya adalah bit.ly/refleksi 11 Maths. Pertanyaannya itu cuma ada 4. Perasaan kamu pembelajaran hari ini, lalu apa yang sudah kamu pahami, apa yang ingin kamu kuasai di pembelajaran selanjutnya. Setelah kalian mengisi refleksi, Pak Jeffrey tunggu program tindak lanjutnya berupa artikel maupun poster. Bahannya dari mana? Dari konten yang sudah kalian buat dalam kertas plano. Ya, kontennya adalah itu. Silakan redaksinya dicari. Di LKPD itu ada 4 soal yang luar biasa ceritanya. Gitu ya, ceritanya luar biasa. Itu soal-soal yang bisa kalian temui di UTBK, yang biasa kalian nanti akan temui di SBMPTN. Silakan kalian kerjakan di luar jam pembelajaran. Pertemuan selanjutnya kita akan coba mengeksplorasi soal-soal yang kemungkinan akan kalian hadapi di ujian atau di SBMPTN. Kalian kan bentar lagi kelas 12 nih. Bentar lagi kalian ikut SBM dan lain-lain. Jadi kita akan eksplorasi itu. Nah, kegiatan yang ditunggu-tunggu adalah reward. Reward ini sebagian motivasi Pak Jeffrey, gitu ya. Motivasi Pak Jeffrey. Sebagian yang treatment Pak Jeffrey berikan untuk memotivasi kalian. Oke, kalian tetap di depan. Pak Jeffrey ingin closing. Alhamdulillah pembelajaran aritmatika dan geometri sudah selesai. Pak Jeffrey sarankan untuk yang belum mendapatkan jangan berkecil hati, masih ada kesempatan berikutnya pembelajaran Pak Jeffrey, masih banyak sampai PAS, PAT, itu masih banyak, nanti bakalan ada reward atau bakalan ada poin-poin plus untuk nilai rapot kalian. Gitu ya. Cukup sekian dari Pak Jeffrey, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita sudah memahami konsep aritmatika dan geometri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.